Pemirsa, hari ini sidang kasus pembunuhan Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Mereka akan menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Apa saja keterangan yang harus digali dari para saksi ini? Kami telah terhubung dengan mantan Hakim Ada Gayus Lumbun dan juga tim pengacara almarhum Yosua, Nelson Simanjuntak. Selamat pagi Pak Gayus, Pak Nelson. Ya, selamat pagi Mbak Maria. Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di Breaking News Metro TV. Mungkin saya akan ke Pak Gayus terlebih dahulu. Pak Gayus, kami ingin tahu apa catatan Anda terkait pemeriksaan saksi kemarin yang juga akan berhubungan dengan hari ini karena menghadirkan saksi yang sama. Ya, yang saya amati kan bagaimana sikap, ya bagaimana mengeluhnya saksi korban, yaitu keluarga Yosua yang dibunuh. Ya. Nah, ini ungkapan-ungkapan ini bentuknya adalah bagaimana saksi yang paling menderita itu bisa menyampaikan semua hal-hal yang berkaitan yang mungkin bermanfaat bagi persidangan ini, yaitu apa saja yang dialami saksi korban ini dalam keadaan baik di Jambi, di rumahnya maupun disampaikan oleh beberapa pihak ya di Jambi misalnya, itu apa saja yang dirasakan penderitaan yang menambah duka cita ini ketika serombongan kepolisian hadir ke sana. Tapi inti dari apa yang dikeluhkan adalah beliau menanyakan apa penyebab utama sehingga anak saya dibunuh. Itu yang menjadikan hakim akan berpikir keras, hakim harus mencari keyakinannya, apa kira-kira penyebab dari dibunuhnya anak yang sangat dicintainya. Nah, ini yang saya tangkap sehingga emosinya tinggi sekali untuk mengharapkan sidang ini bisa menjelaskan dari berbagai keterangan, termasuk terdakwa dan istrinya bisa menjelaskan apa penyebab harus dibunuh anaknya. Ya, Pak Gayus melanjutkan pertanyaan ini, menurut Anda relevansi dan penilaian Anda mengenai keterangan saksi kemarin begitu ya, karena memang mereka tidak ada di lokasi kejadian dan juga salah satu pihak kuasa hukum ini beberapa kali juga memberikan keterangan tanpa bukti begitu. Nah, apa pendapat Anda? Apakah memang ini bisa benar-benar membantu terbukanya kasus, Pak Gayus? Kalau disaksikan, disampaikan secara jujur, dan relevansinya sangat mendekati hampir banyak saksi, maka itulah saksi yang diharapkan hakim untuk memandang peristiwa ini terjadi seperti apa. Termasuk penasihat hukum dari tersangka, terdakwa dalam hal ini, sampai dengan korban. Masing-masing mempunyai kesaksiannya. Korban menjadi, maksud saya saksi dari pelaku menyampaikan apa saja, saksi lainnya juga demikian, kemudian saksi dari korban juga sama, yaitu dituntut untuk melakukan satu kejujuran dalam kesaksiannya. Kalau ini tidak jujur atau palsu, maka kepada semuanya akan terkait ancaman pasal 242 KUHP, hukumannya tidak ringan, 7 tahun dan bisa 9 tahun kalau merugikan pihak lain. Ini perlu diwaspadai. Kalau khusus mengenai penasihat hukum mungkin tidak terkena karena yang bersangkutan menjalani profesi, tetapi terkena hukuman profesi, yaitu contempt of court atau penghinaan kepada pengadilan sehingga dia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan sebagai penasihat hukum pada saat tertentu. Berapa lama hukuman itu? Nah, ini menggambarkan bahwa sidang ini harus jujur. Hakim punya keyakinan. Dan keyakinannya itu timbul dari hal-hal yang menyangkut kepada prinsip-prinsip peradilan yang adil ya bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku mempunyai keadilan masing-masing yang akan dilakukan di pengadilan ini sebagai bentuk adalah fair trial, pengadilan yang fair, yang adil. Oke. Pak Gayus, tapi apa yang menyebabkan Anda mengatakan hal itu? Ada ancaman hukuman terhadap keterangan-keterangan yang tidak benar dan lain sebagainya begitu. Terkesan bahwa kemarin keterangan itu tidak membantu tapi juga semakin malah membuat kasus ini membingungkan begitu. Apakah Anda merasa demikian? Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh majelis hakim itu sangat menunjukkan bahwa
saksi Susi itu menyampaikan beberapa hal yang tidak benar sehingga ditegaskan hati-hati ada ancaman hukumannya. Ini satu keadaan di mana hakim memiliki kecurigaan bahwa saksi ini menyampaikan yang tidak benar dan diancam di pasal 242 yang disampaikan oleh hakim juga ancamannya. Nah, bagi saya ini perlu diteliti dengan baik. Tetapi satu hal yang saya dengar saksi ini mengenai digendongnya Ibu PC. Kemudian dia ralat itu pada saat yang sama ketika hakim akan menutup sesi untuk keterangan saksi. Karena apa? Kalau tidak diingatkan seperti itu, saksi tetap berbohong sampai dengan penutupan sesi keterangan saksi, maka dia akan terkena kalau hakim yakin bahwa itu mengandung unsur kebohongan atau kepalsuan dalam keterangannya. Tetapi yang saya lihat, saksi berubah. Saksi ini langsung memperbaiki sehingga apa yang ditanyakan hakim, jaring hakim tidak menggunakan pasal ini karena hakim tidak memerintahkan JPU untuk langsung menindak saksi palsu ini karena ancamannya di atas 5 tahun bisa segera ditahan oleh JPU. Baik, saya juga akan minta tanggapan langsung kepada Pak Nelson Simanjuntak, salah satu tim kuasa hukum dari keluarga Yosua. Mungkin Pak Nelson bisa langsung menanggapi apa sebenarnya yang membuat tim kuasa hukum Anda memiliki begitu banyak teori dan juga informasi, tapi tidak bisa diperkuat dengan bukti-bukti? Ini dia, apa yang dimaksud dengan teori sama pembuktian. 12 saksi kita itu orang kampung asli loh. Jadi dia tahu itu, kami meyakinkan, mendoktrin bahwa Undang-Undang Kesaksian 26 tahun 2009. Antara lain, jangan memberikan informasi yang salah. Jangan sampai contempt of court, itu dia. Ini saya dan Pak Kamarudin mengingatkan itu. Makanya mereka nggak tahu teori orang kampung Sungai Bahar. Namun mereka adalah saksi yang menyatakan, melihat, merasakan, memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dicatatkan di dalam benak pikirannya dan yang peristiwa terjadi. Ini yang mereka sampaikan. Saya lihat tidak ada nambah-nambahin. Gak enak terus bilang saksi kawan pakai mikrofon, pakai alat penyadap, nggak ada itu. Nggak ada itu di kita ya. Saya tegaskan sekali lagi, begitu hebatnya ini pas ada sinopsis 2, hanya mereka berdua saja berebut mikrofon ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan konyol. Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan yang tidak beretika dari kawan-kawan seberang sana kuasa. Contohnya, dia nggak tahu arti sebuah perkawinan. Dia memaksa, iya silakan di undang-undang saksi tadi jangan menjebak, jangan membuat tuduhan-tuduhan yang nggak benar. Saksi saking polos dan lugunya malah mengatakan jadi joke di pengadilan dan di dunia ini. Kalau saya tidak kawin sama istriku, nggak ada anakku, nggak ada pengadilan ini. Saya akan mengarah alam pikiran sehat mau merubah kemana ini pasal-pasal yang sudah kita laporkan dari kawan-kawan kuasa hukum di seberang sana. Ya tanggung jawabnya itu selaku kuasa hukum. Namun saya luruskan kembali, tidak ada teori-teori di kita, tetapi pengakuan yang tulus. Contoh, ini banyak yang kita tanggapin, saking mempunyai keyakinan, punya agama. Ibu Rostia itu berebut mikrofonnya, dia hanya mengatakan bertobatlah kau kawan, kembalilah ke jalan yang benar. Ini bukan hukum dunia, ini hukum surgawi. Baru suatu pengandaian di dalam bahasa Sungai Bahar Jambi, if I were you, nah, ini dia ya, catatkan itu if I were you, kalau kau kehilangan anak seperti saya, bagaimana perasaan? Dan sudah dijawab oleh keduanya bahwa minta maaf. Ungkapan duka cita. Basi. Sekali lagi basi itu. Gak ada kondolen sudah lama kali. Sudah hampir 5 bulan ini berlangsung dengan alot dan ini. Mari kita lihat ketika sidang pertama. Barada, Eliezer. Sudah bisa tuntas nama-nama itu. Minta maaf, sungkem seperti di bulan-bulan Natalan Lebaran. Yang kedua menyatakan sesungguh-sungguhnya bertobat ke jalan yang benar.
Bagi saya Oke, ini jadi tim catatan kuasa 100% hukum loh. menilai Bahwa ini ketulusan Baradae tragedi lebih hukum. terlihat Ya, begitu ya Pak Nelson ya, ya, dalam meminta ya, maaf ini. Baik, itu menjawab ya, pertanyaan yang akan jelas. saya tanyakan Pengadilan sebenarnya apa yang nanti. dicatatkan, Iya, halo? Baru yang kedua yaitu kawan yang sudah dipecat dari Polri itu, ya. Nah, dia juga minta maaf. Walau bersayap bahasa Indonesianya, ini saya lakukan dengan emosi karena anakku dilakukan sesuatu kepada istriku. Gamblang disebut ini, 5 bulan ini sebut aja. Diapain? Jempolnya dipegang, diurutkah kakinya, disebut aja. Jadi tahu supaya ini tidak oke. sampai kepada ranah pengadilan, kan bisa di kode etik internal, peradilan-peradilan internal. Ini udah ranah hukum karena akan menurunkan wibawa korps, wibawa kawan itu selaku pejabat Oke, tinggi di negara ini. Pak Nelson, kita kembali lagi ke pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh saksi kemarin. Kalau dari keluarga, tentunya kami memahami mereka pasti akan mengatakan apa yang mereka rasakan, begitu. Karena memang mereka tidak ada di lokasi, jadi mereka hanya memberikan informasi yang mereka ketahui selama ini. Tapi yang kami garis bawahi di sini adalah salah satu tim kuasa hukum, yaitu yang menyatakan bahwa ada penyidik yang berpihak, kemudian sampai ke masalah judi online. Tapi ketika ditanya lebih lanjut, itu adalah informasi dari pihak lain, artinya tidak bisa dibuktikan di situ. Nah, itu tanggapan Anda mengenai hal itu bagaimana, Pak Nelson? Baik, terima kasih. Di breaking news hari ini, sebenarnya itu bukan sasaran antara, bukan. Kisah-kisah nyata ini, kenapa harus Brigadir Joshua Huta Barat almarhum dituntaskan nyawanya? Kenapa? Apakah, pertanyaan besar, dia tahu banyak tentang negara ini? Sekali lagi, seluruh isi perut bumi ini apa dia ketahui? Hingga harus disingkirkan loh. Dengan satu perencanaan yang matang sekali. Bukan setengah matang seperti telur. Oleh karenanya, ketika mau diungkap, dengan segala arif bijaksana, hakim tadi mengatakan yang ini dulu fokus kita. Saya harus mengatakan kesaksian lagi. Pada satu waktu 2 minggu yang lalu sesudah kami menyampaikan laporan, ada organisasi masyarakat menyampaikan kepada kami sebuah SK merah putih. Kan diungkap kemarin. Nah, kalau dilarang, tapi isinya yaitu semua jenderal. Nah, ini kan apa saya harus ikut membuka lagi? Karena kalau kami kuasa hukum bukan melihat, memegang, menyaksikan, menyatakan. Coba, kalau kita pilih separated, skip. Kalau hanya ini sajalah. Kami setuju. Dan kami sudah closing. Satu tas dokumen itu saya tenteng ke pengadilan itu. Ada sebagai alat bukti. Kalau memang hanya sendal darah dan pakaian aja. Ini juga bahan alat bukti. Ini dikejar. Sebelum 404, 506 dan sebagainya itu. Biarkan itu belakangan. Biarkan. Ada lagi tambahan ada. Di mana handphone yang diretas itu? Di mana handphone yang hilang itu? Kan ada alat itu ditunjukkan. Sebegitu baiknya ibu itu membagi-bagikan hadiah. Pakaian 1 juta. Apalagi ditanya dompet yang sudah diserahkan pada hari Bayangkara. Bukan kepada satu orang. Kalau saya kemarin saya bilang saya kembalikan ini semua kepada bunda kan gitu. Dan ini kisah-kisah nyata loh. Bahwa anak itu adalah anak baik. Adiknya yang hadir di rumah itu anak baik. Nah, kenapa harus dicabut nyawanya? Yang nyawa tentunya datangnya dari Tuhan. Semut di bumi, daun di atas pohon. Kalaupun itu kita tebas, Tuhan sudah kasih akte kelahiran, akte kematiannya. Apalagi anak manusia yang bikin heboh. Dan tentu satu hal yang utama, mereka adalah penyidik nasional internasional di negeri ini yang tahu hitam putihnya KUHP, KUHAP, dan segala efek kejahatan yang ada di Indonesia. Namun mereka jadi lakukan itu semata-mata sebagai bentuk mencari penyebab dari pembunuhan begitu ya Pak Nelson ya. Tapi mungkin apakah ada alat bukti yang nanti dipersiapkan begitu dari tim kuasa hukum pengacara Yosua. Tapi mungkin bisa ditahan dulu Pak Nelson karena kami akan kembali tampilkan ini ada pernyataan dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang kompak membantah sejumlah pernyataan pengacara keluarga Yosua yaitu Kamarudin Simanjuntak. Verdi membantah pernyataan Kamarudin soal keberpihakan penyidik kepolisian. Sambo menyebut kalau penyidik berpihak maka ia dan istrinya tidak akan ada di
persidangan. Sementara Putri Chandrawati mengaku terkejut dengan pernyataan Kamarudin yang menyebutnya sebagai penembak ketiga. Kita akan dengarkan bersama. Untuk Bapak Kamarudin, mohon maaf Pak, saya terkejut ketika Bapak menyatakan bahwa saya adalah penembak ketiga. Karena pada saat kejadian saya berada di kamar sedang beristirahat. Kedua, terkait dengan penyidik berpihak kepada saya, ini juga saya sangat kalau penyidik berpihak kepada saya dan istri tidak mungkin masih. Dan yang ketiga, terkait dengan laporan informasi yang ada, saya perlu luruskan bahwa semua yang disampaikan itu tidak benar. Saya tidak pernah menjelaskan eksekusi dalam kejadian itu, tapi pribadi saya karena sudah terjadi dalam eksekusi. Saya selaku Kasatgas juga, Satgas ini dianggap bahwa terlibat narkoba di dunia itu tidak ada. Justru kami. Ya, saya akan langsung minta tanggapan Pak Nelson di sini. Pak Nelson, boleh singkat saja, ini apakah ada bukti-bukti yang nantinya bisa dibuka mengenai penembak ketiga ataupun judi online atau keberpihakan penyidik? Baik. Alat bukti yang sudah diberikan Pak Komarudin sampai sisa reptil penyebutan sisa dari peluru itu dari Jerman, bukan dari Glock lagi, ada semua itu. Lah kalau kami berikan bukti itu salah kan kami juga akan dipidana. Nah, ini akan kita rangkai karena ini belum usai. Sidang belum selesai. Tadi kita diungkapkan sebuah snapshot. Ini pembantu yang tadinya menggendong. Wah, Ibu, kalau di rumah saya bintang 2, istri saya bintang 3. Ibu bintang 3 digendong oleh siapa ini? Barada. Aneh nggak? Biar kita buka-bukaan ini. Ketika dibuka, bajunya basah, tanpa baju, tanpa selai benang, banyak nanti. Nggak apa-apalah kalau harus saling mempermalukan. Kami senang sekali nih. Yang kedua, kami hadir di sidang ini kenapa? Karena Duren 3, sebuah rumah, Saguling. Kami pun kenapa datang kemari? Kenapa orang Sungai Bahar datang kemari? Ini ada teori locus delicti, tempus delicti, dan kausalitas. Nah, terakhir kawan tadi menunjukkan yang bubarkan tim itu bukan beliau. Di tim pertama itu saya ada pegang bukti, ya kemana, makanya tetap dia akui bahwa ada itu tim narkotika, tim narkoba, beliau menyebut ya, sekali lagi beliau menyebut dan sudah kami bubarkan. Begitu kami bersurat membuka ini ke publik, Kapolri yang menandatangani, saya lihat jelas itu Kapolri, bukan beliau. Di episode pertama, SK pertama, beliau sekretaris. Episode kedua, beliau ketua. Jadi sudah ada ini frame sekali 5 tahun, sekali 5 tahun. Kalaupun sekali setahun, zaman Kapolri sebelumnya sudah ada. Nah, biarkan tadi split separated system atau communal system. Kita gabung terserah. Alat bukti kami tadi sudah 1 tas. Sudahlah kawan. Mari di negara kita pengadilan layak akan menentukan segalanya, finalisasi hidup mati seseorang itu dihukum tidaknya dibebaskan. Namun dari kami sudah cukup barang bukti laporan dan sebagainya untuk kami ajukan. Demikian. Baik Pak Gayus, bagaimana penilaian Anda? Sudah cukup barang bukti yang diajukan mengenai pernyataan-pernyataan yang dilontarkan baik dari keluarga ataupun juga kuasa hukum kemarin? Semua keterangan yang disampaikan semua pihak, baik pihak korban maupun pelaku, akan dilakukan persesuaian dengan yang lain sehingga menjadi alat bukti yang sah. Itu semua diperiksa di pengadilan ini. Hakim akan melakukan fair trial, itu harapan semua, dan saya melihat sampai saat ini masih demikian ya. Ketika hakim memeriksa salah saksi juga demikian, mengingatkan agar tidak berbohong. Itu semua apa yang dilakukan hakim di persidangan ini, dan kita harapkan semua keterangan jadi adanya persesuaian. Yang tidak sesuai hakim mempunyai petunjuk sebagai alat bukti yang dimiliki oleh hakim, yaitu memperhatikan kejadian, perbuatan, dan keadaan. 3 hal ini yang akan dilalui oleh hakim. Apa yang menjadi perbuatan, apa yang menjadikan kejahatan. Nah, itu semua akan terurai di sana, disebut sebagai bukti petunjuk yang dimiliki oleh hakim. Hakim memiliki keyakinan hakim, dan itulah putusan yang akan diambil. Tapi beberapa kali hakim masih mempertanyakan Pak Gayus mengenai dasar dari pernyataan tim kuasa hukum Yosua. Tentu, hakim akan hal yang menarik di pikiran hakim yang nanti menjadi satu silogisme
yang menjadi logika hakim itu masuk kepada keyakinan. Itu tentu hal-hal yang menyangkut pentingnya untuk diketahui lebih dalam ditanyakan, diingatkan bahkan. Saksi pun seringkali diingatkan bahwa apakah ini sudah kesaksian yang betul. Dan kesempatan ini ada kesempatan terakhir dari kesempatan yang dicuatkan di luar pengadilan, bahkan di pengadilan, tapi diberi kesempatan ketika akhir dari kesaksian yang dijadwalkan, ini diagendakan, ini menjadi kesempatan yang tidak bisa berubah lagi. Ini yang saya harus sampaikan.